Selamat datang kembali. Kali ini fokus kita ke satu ponsel yang lagi lumayan rame dibahas di kelas entry level. Tecno Spark Go 2. Iya, Tecno ini geraknya cukup agresif ya belakangan. Betul. Nah, kita mau bedah nih ulasan spesifikasinya. Pengen tahu aja, apa sih yang ditawarin ponsel ini? Cocok nggak buat Anda? Apalagi harganya kan cuma 900 ribuan gitu. Harga segitu emang bikin penasaran sih. Mari kita lihat. Oke, jadi ulasan ini bilang kalau Spark Go 2 itu ponsel murah, tapi fiturnya, wah, lengkap katanya. Oh ya, apa aja tuh yang ditonjolin? Ada beberapa spek kunci ini, misalnya layar 6,67 inci IPS LCD. Ini sih ya lumayan lah ya. IPS biasanya oke sih buat sudut pandang. Resolusinya? Resolusinya 720 kali 1600 piksel. Standar lah ya buat kelas harga segini, tapi yang bikin kaget itu refresh rate-nya 120 Hz. Nah, itu dia. Layar 120 Hz itu biasanya fitur buat ponsel yang harganya, gimana ya, jauh di atas ini kan? Iya kan, jarang banget nemu di harga segini. Artinya kan, gambar di layar itu diupdate 120 kali per detik. Jadi pas Anda scrolling medsos atau baca-baca, itu rasanya, mulus banget. Oh, jadi nggak ada kesan gambar yang agak nyendet gitu ya? Betul, nggak ada. Ini jelas banget ningkatin pengalaman visual sehari-hari. Jadi berasa lebih premium aja gitu. Menarik, menarik. Terus gimana soal performa? Ulasannya nyebut chipset Unisoc T7250, fabrikasi 12 nanometer, prosesor octa-core. Oke, Unisoc T7250 ini memang posisinya buat kelas entry level. Proses 12 nanometer itu, lumayan modern. Artinya lebih hemat daya gitu. Biasanya gitu. Jadi bisa bantu baterai 5000 mAh-nya itu biar tahan lebih lama buat pemakaian normal. Ya kayak browsing, chatting, nonton video gitulah. Kalau buat main game berat gimana? Mungkin bukan pilihan utama ya buat game 3D yang nuntut grafis tinggi banget. Tapi buat tugas harian sih harusnya udah cukup oke kok. Pilihan memorinya juga ada beberapa ya, RAM 3GB atau 4GB, terus ada fitur RAM extended. Ini maksudnya gimana sih? Iya, ada opsi RAM 3 atau 4 GB. Nah, RAM extended itu, gini, dia pinjem sedikit ruang dari penyimpanan internal, ROM itu, buat dijadiin semacam RAM tambahan virtual. Oh, jadi nambahin RAM gitu ceritanya. Iya, tujuannya buat bantu biar lebih lancar pas buka banyak aplikasi barengan. Walaupun ya, performanya nggak bakal sama persis kayak nambah RAM fisik beneran. Oke, paham. Terus storage internalnya ada 64GB, 128GB, sampai 256GB ya? Betul, pilihan storage sampai 256GB itu juga lumayan banget loh buat kelas harga segini. Biasanya kan terbatas. Lanjut ke kamera nih. Belakang 13MP, ada dual LED flash, depan 8MP. Ini juga pakai dual LED flash? Wah, depan juga dual flash. Menarik tuh buat selfie di tempat gelap. Iya. Keduanya bisa rekam video 1080p. Terus baterai 5000 mAh tadi. Didukung fast charging 15W atau 18W. Kapasitas baterai besar plus fast charging itu kombinasi bagus. 5000 mAh harusnya awet seharian lebih. Sistem operasinya udah Android 15, pakai antarmuka HiOS 15, yang katanya punya fitur AI. Bodinya plastik, ringan katanya. Dimensinya standar lah. Android 15 itu bagus. Artinya dapat update terbaru. Fitur AI di HiOS 15 itu mungkin kayak saran aplikasi pinter atau optimasi performa otomatis gitu ya. Bisa jadi. Dan harga rilisnya mulai 949.000 buat varian paling rendah, yang 3GB 64GB. Oke, jadi selain layar 120 Hz tadi, ada lagi nggak yang bikin ponsel ini menonjol menurut ulasan? Ada nih, soal ketahanan. Ketahanan, maksudnya gimana? Disebutin punya rating IP64, itu tahan debu sama percikan air kan ya? Betul, IP64 itu artinya debu nggak bisa masuk sama sekali, terus tahan cipratan air dari segala arah. Jadi kalau kena gerimis gitu, harusnya aman. Tapi ya jangan direndam. Nah, selain itu ada klaim tahan jatuh dari ketinggian sekitar 1,5 meter. Wah, ini cukup unik loh buat ponsel entry level. Tahan banting juga berarti. Ini nilai plus banget buat ketenangan pikiran.
Jadi nggak cuma fitur di atas kertas ya, tapi ada tambahan durabilitas fisik juga. Tepat sekali. Dan bukan cuma itu, kelengkapan fitur lainnya juga oke menurut ulasan. Apalagi tuh? Ada speaker stereo yang didukung DTS, itu teknologi audio buat ningkatin kualitas suara, terus ada IR Blaster. Oh, yang bisa jadi remote TV atau AC itu ya? Iya, benar. Masih ada juga jack audio 3,5 mm buat yang masih suka pakai earphone kabel, portnya udah USB-C, dan dukung OTG. OTG, on the go, jadi bisa colok flash disk gitu ya? Betul. Ini fitur-fitur kecil tapi penting yang kadang suka dihilangin di ponsel murah lain biar hemat biaya produksi. Oke, kalau gitu kesimpulan dari ulasan ini cukup jelas ya. Ponsel ini kayaknya pas banget buat Anda yang cari ponsel di kisaran harga 900.000 sampai 1,1 juta, tapi nggak mau fitur yang ala kadarnya. Malah dapat beberapa fitur yang biasanya ada di kelas menengah. Itu rangkuman yang pas. Keunggulan utamanya ya kombinasi tadi. Layar 120 Hz, baterai gede, fitur AI, ketahanan fisik IP64 plus tahan jatuh itu, sama kelengkapan fitur ekstra kayak speaker stereo dan IR Blaster. Dibanding generasi sebelumnya, apa aja peningkatannya? Ulasan nyebutin peningkatannya terutama di aspek ketahanan, yang lebih baik tadi, terus desain modul kameranya dibikin lebih kekinian, dan tentunya OS Android 15 yang paling baru. Jadi secara keseluruhan, Technospark Go ini emang kelihatannya nawarin paket yang kuat banget ya di kelas harganya. Layar 120 Hz sama ketahanan fisiknya itu jadi pembeda utama. Benar sekali. Tentu saja ini bikin kita mikir ke langkah berikutnya kan. Pertanyaan penting buat Anda nih. Apa tuh? Ya, gimana performa nyatanya kalau dibandingin sama merek lain di harga yang mirip? Chipset Unisoc itu beneran bisa maksimalin layar 120 Hz nggak sih di semua kondisi? Terus detail kayak pilihan warnanya apa aja, belinya di mana? Ah iya, bener juga. Informasi itu nggak ada di sumber kita kali ini ya. Ya, nggak ada. Tapi itu jadi PR selanjutnya buat Anda kalau memang tertarik sama ponsel ini. Sesuatu buat dieksplorasi lebih lanjut lah.